Oke, kali ini kita akan membahas gimana caranya mencari mean atau rata-rata dari suatu data dengan cara yang lebih cepat. Ini biasanya materi untuk siswa SD atau siswa SMP. Untuk mencari nilai rata-rata, pada umumnya biasanya yang diajarkan di sekolah-sekolah itu kan jumlah dari seluruh nilai dibagi dengan banyaknya frekuensi kan. Misalkan kita namakan rata-ratanya tuh X bar ya. Jadi di sini kita mempunyai nilai 60 sebanyak 4. Kita tulis 4, jadi 4 dikali 60 ditambah dengan 70 sebanyak 6, jadi 6 dikali 70 ditambah dengan 80 sebanyak 7, jadi 7 dikali 80 dan 90 sebanyak 3, jadi ditambah 3 dikali 90 dibagi dengan total frekuensi, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3. Kita hitung dengan perkalian biasa. 4 dikali 60 yaitu 240, 6 dikali 70 420, 7 dikali 80 berapa? 560, 3 dikali 90 270 dibagi dengan 4 tambah 6 10 tambah 7 17 tambah 3 20 ya. Oke. Biar ngitungnya lebih cepat kita anggap nolnya nggak ada, jadi kita hitung aja 24 ditambah 42 ditambah 56 ditambah 27, jadi nilainya adalah 4 tambah 2 6 tambah 6 12 tambah 7 19 91, 1 ditambah 2 3 ditambah 4 7 ditambah 5 12 ditambah 2 4, jadi 149. Tadi kan nolnya kita anggap tidak ada, jadi kita kembalikan dibagi dengan 20. Ini nolnya bisa kita hilangkan ya, kita coret, jadi tinggal 149 dibagi 2. 149 dibagi 2 dibagi 2, 14 dibagi 2 7, 7 dibagi 2 14, 9 nya turun, 9 dibagi 2 4, 4 dikali 2 8, dikurangin 9 dikurangin 8 1, kita kasih 0, kita kasih koma, jadi 10 dibagi 2 yaitu 5, jadi nilainya adalah 74,5. Jadi kita peroleh rata-ratanya adalah 74,5. Aduh, ini kan angkanya banyak ya, ribuan gitu, susah, membuat kita tuh males ngitungnya. Gimana sih cara cepatnya dan biar angkanya itu nggak ribuan gitu, nggak banyak-banyak? Nah, ini cara cepat yang biasanya disukai oleh orang-orang malas. Jadi enggak ini, tapi ini cara yang benar. Jadi ini caranya benar juga. Misalkan kita ambil nilai sebagai pokoknya. Jadi misalkan kita boleh ngambil 60, 70, 80, 90. Di sini kita akan mengambil nilainya itu 80 ya. Misalkan yang kita ambil tuh nilai pokoknya itu 80. Kemudian kita bikin tabel, di sebelah kiri itu kekurangannya dan di sebelah kanan itu kelebihannya. Nah, kemudian kita hitung dari 60 menuju 80. Dari 60 menuju 80 itu kekurangannya berapa? Kekurangannya 20. Ada sebanyak 4. Jadi ada 4 kekurangannya 20. Jadi nilainya adalah 80. Kita tuliskan di sebelah kiri yang bernilai negatif atau kekurangan atau minusnya. 70 menuju 80 itu kurangnya 10, ada sebanyak 6, jadi 6 dikali 10 kita tuliskan di sebelah kiri di bagian minus, jadi 6 kali 10 nilainya adalah 60. Kemudian 80 kan patokannya 80, jadi kita tidak perlu hitung. Kemudian 90 menuju ke 80 itu kelebihan 10, ada sebanyak 3, jadi kita tuliskan di sebelah kanan yang bernilai positif, jadi 3 tadi kurangannya 10, jadi kurangnya 10 ada sebanyak 3, nilainya adalah 30. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, jadinya ini plus 30, sedangkan yang di sini ketika kita jumlah nilainya adalah 140, tapi tandanya adalah negatif karena berada di bagian yang
kekurangan. Kemudian nilai ini kita jumlahkan, minus 140 ditambah dengan 30, jadinya berapa? Negatif 110. Oke ya, jadi kita akan memperoleh nilai rata-ratanya adalah, kita punya pokoknya tadi, nilai pokoknya tadi 80 ditambah dengan ini, sisa dari yang kita jumlahkan, yaitu negatif 110 dibagi dengan banyaknya semua frekuensi ini, 4 tambah 6 tambah 7 tambah 3, jadinya 20. Nah, jadi kita punya nilai rata-ratanya adalah pokoknya, nilai pokok ditambah dengan hasil penjumlahannya dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi 80 ditambah negatif 110 dibagi 20 sama dengan 80 ditambah, ini kita coret saja ya, bisa kita coret 0, 110 dibagi 20, 0 nya kita coret, jadi negatif 11 dibagi 2, negatif 5,5. 80 dikurangin 5,5, jadi nilainya adalah 74,5. Sama ya. Nah, kita peroleh rata-ratanya sama dengan cara yang biasa kita pakai. Tapi ini kita ngitungnya dengan angka-angka yang lebih sederhana. Apakah milihnya itu gimana sih, cara milih angka patokannya itu? Sebenarnya terserah. Jadi kita mau pakai 60 boleh, 70 juga boleh, 90 juga nggak masalah. Cuma kita semakin dekat nilai pokoknya yang kita ambil, itu hitungannya akan semakin sederhana. Misalkan kita kasih contoh lagi, kita ngitungnya dengan ngambil bilangan nilai pokoknya itu 70 ya. Kita ambil nilai pokoknya itu sekarang 70. Oke, jadi kita misalkan di sini 70 sebagai nilai pokok. Kita akan hitung seperti tadi. Di sini negatif, di sini positif. Oke. Dari 60 menuju ke 70, 60 menuju ke 70 pokoknya, bilang nilai pokoknya tadi kan kita ambil 70, jadi kurangnya adalah 10 ada sebanyak 4, jadi kita tulis di bagian kekurangan 4 sebanyak, kurangin 10 ada sebanyak 4, jadi nilainya adalah 40. 70 sebagai nilai pokoknya, jadi tidak kita hitung. 80 menuju ke 70, kelebihan 10 ada sebanyak 7, jadi kita tulis di bagian kelebihan di sini ada sebanyak 7, lebihnya 10, jadi nilainya adalah 70. Kemudian 90 menuju ke 70, lebihnya adalah 20, ada sebanyak 3, jadinya kita tulis di tempat kelebihan, yaitu 3 dikali dengan 20, nilainya adalah 60. Seperti tadi kita jumlahkan, nilainya adalah 70 tambah 60 yaitu 130. Kemudian di sebelah kiri kita mempunyai negatif 40. Nah, sisanya ini kita jumlahkan, negatif 40 ditambah 130, jadi nilainya adalah 90. Jadi kita punya rata-ratanya sama dengan nilai pokoknya tadi kita ambil 70 ditambah dengan ini, sisanya ini 90 dibagi dengan banyaknya total frekuensinya tadi sama 20. Jadi kita peroleh 70 ditambah, ini kita coret saja nolnya, 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Jadi kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 74,5. Gimana? Simpel kan? Ini lebih simpel dan lebih cepat untuk menghitungnya. Oke, semoga membantu. Terima kasih.